Halo semuanya, selamat siang. Welcome to Talk to Me Podcast. Hari ini kita punya tema yang sangat menarik buat teman-teman di rumah semuanya. Tema kali ini ada opportunity and challenge in a business, dan pastinya pada siang hari ini kita udah kedatangan 3 bintang tamu yang sangat luar biasa nih, dengan background bisnisnya masing-masing. Nah, gimana nih 3 bintang tamu ini teman-teman saya yang sudah memiliki bisnis yang sangat berkembang pesat pastinya, dan teman-teman nantinya harus sudah siap untuk menerima insight, ilmu, dan pastinya pengetahuan bisnis dari beliau-beliau ini. Kita boleh beri tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, langsung saja saya perkenalkan 3 bintang tamu saya. Yang pertama ada Mbak Vivi, say hi Mbak Vivi ke kamera. Yang kedua ada Mas Rian. Halo Mas Rian. Yang ketiga ada Mas Ocha. Say hi Mas Ocha. Oke, thank you. Oke, without any further ado, tanpa kita membuang banyak waktu, kita akan pertama berbincang-bincang dengan Mbak cantik di sebelah saya. Ada Mbak Vivi. Perlu diketahui Mbak Vivi ini memiliki bisnis sebagai afiliat dari sebuah marketplace. Sangat menarik ya. Mungkin banyak nih teman-teman di rumah yang belum tahu, belum dengar tentang apa sih sebenarnya affiliate bisnis itu. Bisa tolong dijelaskan bagaimana sistem dan cara kerja dari affiliate bisnis itu sendiri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya terkait cara kerjanya affiliate itu sebenarnya kayak gimana. Jadi affiliate ini sebenarnya hampir sama ya kayak reseller. Cuma kalau si affiliate ini lebih mempromosikan apa yang toko-toko lain itu display kayak gitu. Kalau si reseller sendiri itu sebenarnya kan menjual barangnya lagi yang nantinya itu akan apa ya, sebenarnya sama-sama mencari keuntungan sih. Cuma kalau si affiliate ini tidak mengikat gitu, nggak ada targetnya. Nah, kita itu berputarnya di media sosial kan, Online ya? Iya, offline gitu. Terus kita itu kan Gen Z ya, apalagi sedikit-sedikit itu iya suka sekali teracuni gitu. Jadi si affiliate ini memfasilitasi konsumen itu untuk apa ya, membeli dari link yang kita share seperti itu. Nah, biasanya linknya itu di-share lewat apa? Oke, jadi sebenarnya link yang kita share itu lewat sosial media. Kebetulan saya itu memanfaatkan Instagram sebagai afiliatornya atau sebagai platformnya. Nantinya para konsumen itu nanti mengeklik begitu share link, habis itu dia ngeklik kan check out. Nah, dari situ kita mendapatkan sebuah omset, bukan omset sih sebenarnya. Komisi dari penjualannya. Oke, berarti kita tidak perlu restock barang ya? Iya, kita tidak perlu restock barang. Simple nih buat teman-teman di rumah. Benar yang pengen sekali, mencoba bisnis tapi tidak punya tenaga untuk restock barang dan lain-lain, bisa nih dicoba seperti Mbak Vivi dengan cara affiliate bisnis. Kedua nih, saya mau nanya ke Mas Ocha. Mas Ocha ini perlu diketahui dia punya bisnis top up voucher game nih. Saya yang suka nge-game nih pasti sangat berhubungan erat ya sama Mas Ocha. Sebenarnya kan saya masih awam ya, aku nggak tahu nge-game gitu dan tidak pernah nge-game, so aku nggak tahu ini tuh bisnisnya dalam bentuk seperti apa. Nah, tapi kalau lewatnya online atau offline gitu, lebih kayak jualan pulsa gitu ya? Iya. Jadi sistemnya Jadi apa ya? Ini formnya santai. Oh ya, kita santai aja Terlalu dulu. tegang. Jadi kalau di bisnis itu jadi ada kayak, kalau kami itu menyebutnya seperti web. Jadi kayak webnya. Jadi nanti tinggal masukin kode game, contoh main game FF nih, main game Free Fire. Free Fire. Itu contoh. Jadi kan ada in-game cash-nya itu, seperti buat beli ini beli itu. Jadi memasukkan kode akunnya, kemudian tinggal nanti melakukan pembayaran via online gitu. Kalau di offline tuh kurang relevan sepertinya, kayak ya mungkin bisa jadi counter kalau ada offline gitu. Marketingnya seperti apa? Apakah lewat, biasanya kan ada social media account atau marketplace account gitu, ada juga social media accountnya? Kalau social media accountnya nggak ada sih, cuma ada web, cuma kita mempromosikan kan lewat dengan akun kita. Lewat akunnya masing-masing. Jadi contoh nama store-nya itu apa? Jadi contoh kita upload di IG atau di TikTok, itu seperti itu. Jadi pemasarannya ya lewat sosial media itu. Tapi
nanti kita masuk ke web yang sudah disediakan gitu ya. Tapi kan kalau ini kan bukan bisnis dalam bentuk barang ya gitu. Nah, ada nggak sih kalau kita nih sebagai customer ya, kadang kalau misal membeli barang dari online shop gitu, kalau barangnya datang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan, kita bisa retur tuh biasanya kan, kita bisa retur ke penjualnya. Nah, kalau ini suka ada yang komplain nggak tentang masalahnya? Masalahnya seperti apa? Nah, kalau barang kan retur gitu dengan tidak sesuai. Kalau dulu sih pernah ada akunnya itu tidak masuk gitu. Maksudnya yang dibeli itu tidak masuk gitu. Jadi kita mengajukan. Soalnya saya itu kan bukan orang pertama. Jadi lebih mirip ke orang kedua, jadi reseller gitu. Karena kayak ada orang yang apa ya biasanya pemasok. Jadi kita mempunyai akun sendiri. Jadi orang yang kalau mau beli ke kita yang pesenin gitu. Jadi kita yang harus komplain ke sana. Ini kayak reseller gitu ya, tapi ini dalam bentuk top up voucher. Benar. Tapi kayak ada contoh, kan ada voucher kuota itu kan ada kertas gitu ya. Itu ada bentuk kayak gitu atau enggak? Atau semuanya diakses lewat web? Voucher yang secara apa ini? Nota. No. Voucher kartu gitu. Ya voucher kartu gitu. Ada sistem kayak gitunya nggak? Apa semuanya diakses lewat web? Nggak bisa lewat voucher kartu? Lewat web sih. Kalau voucher kan kayak beli paketan. Iya. Berarti nggak ada ya? Oh, nggak ada. Di Indomaret biasanya ada. Ya, Oke, kita langsung ke Mas Rian nih dengan bisnis offline-nya. Oke, di era gempuran banyak online shop saat ini yang sedang nge-hype nih, tapi Mas Rian masih fokus dengan bisnis offline-nya. Nah, gimana sih kok bisa bertahan sampai saat ini dengan banyaknya online shop yang sedang nge-hype, tapi Mas Rian masih fokus dengan bisnis offline-nya? Kuatin. Ya, sebenarnya benar apa yang disampaikan oleh Mas Oza, dikuat-kuatin, dan tentunya dalam bisnis saya, barang-barang saya yang jual itu melalui offline saja di offline store. Jadi tentunya untuk pasarnya masih tidak terlalu seluas seperti sekarang melalui online. Dan pelanggan-pelanggan yang datang ke toko juga itu mostly hanya orang-orang yang sudah kenal toko kami sejak awal buka. Jadi untuk orang-orang yang jauh dari lingkungan atau orang yang belum tahu toko kami itu belum kenal. Memang susah ya menjangkau pasar situasi. Oke, thank you. Tapi untuk saat ini ada nggak kira-kira keinginan gitu mengepakkan sayapnya lebih lebar lagi di bidang online? Ya, tentunya untuk rencana kedepannya saya juga ingin menjangkau pasar yang lebih luas melalui online. Dengan kemajuan teknologi sekarang yang sangat pesat, itu akan menjadi keuntungan yang positif untuk pelaku bisnis yang mungkin sudah lama membuka bisnisnya, cuman mereka hanya melalui offline saja. Kemudian nih, buat semuanya, ketiga narasumber kita yang sangat hebat, aku ingin tahu nih kenapa sih the reason-nya, alasan kalian semua terjun di bisnis yang kalian tekuni masing-masing. Mulai dari Mas Rian itu boleh. Alasan saya juga, saya kan membuka bisnis ini di dunia fashion. Oh, fashion ya. Dan juga ada menjual beberapa skincare juga. Di fashion ini saya lebih dominan pasarnya kepada halayak wanita. Cewek-cewek ya. Ya, fashion terutama baju, jilbab, daster, jubah seperti itu. Dan juga skincare. Ya. Ini cewek-cewek kalau mau membeli skincare atau fashion untuk melengkapi gaya hidupnya ya bisa dihubungi Mas Rian nih, nanti WhatsApp-nya dicantumin di bawah ya. Oke. Kemudian Mbak Vivi ini alasannya terjun ke bisnis affiliate ini kenapa? Sebenarnya berangkat dari motivasi ya, karena kan saya melihat teman-teman ini sudah ada income gitu, meskipun mahasiswa. Jadi saya pengen gitu dapat uang ya tidur-tiduran aja. Pengen dapat uang tambahan gitu lah ya. Apalagi si affiliate ini kan benar-benar tidak ada modal. Cukup simple lah ya. Simple, dan kita itu modalnya cuma kreativitas gitu, membuat konten entah itu di story maupun di feed kayak gitu.
Berarti secara tidak langsung juga Mbak Vivi bisa disebut sebagai content creator nih ya. Ya. Oke, thank you. Mas Ojak, gimana nih paparan alasannya terjun di bisnis yang sekarang ditekuni? Kalau alasan terjun sih bahasa kasarnya terjun bebas ya, karena ini waktu itu memang ada kepikirannya sama sih seperti Mbak Vivi tadi terkait pengen ada pemasukan, tapi terkait hal itu banyak hal yang mungkin dirundingkan kayak tenaga, kemudian waktu ini terbatas. Karena mungkin kayak kita kan masih banyak aktivitas ya, tapi kita ada yang kuliah, ada yang ini, jadi kalau alasan terjun ke situ kan gampang nih. Jadi kita cuma mungkin ada yang ngechat mau top up gitu contoh, kita udah nyantumin link gitu, kita tinggal masukin ke web ID-nya, kemudian kita bayarin, udah. Jadi kita dapat pemasukan dari situ aja. Jadi cuma apa ya? Modal. Cuma modal kuota. Tapi pernah malah ada kerugian nggak? Misal vouchernya kan mungkin ada deadline kadaluarsanya, itu ada atau bisa terus-terusan? Kalau kerugian enggak sih, cuma saya sendiri tuh ngambilnya dikit. Karena apa ya? Jadi ada waktu pertama-tama kayak jualan itu juga kok sangat murah gitu. Karena memang pendapatan dari contoh ada yang satu kali top up nih ya, itu palingan cuma 1.000 kalau nggak 2.000 gitu. Jadi karena memang semurah itu, karena targetnya kan mungkin beberapa orang bisa langganan tuh gitu kan. Jadi karena murahnya itu aja sih. Oke, karena murahnya aja jadi menjadi alasan ya, tidak perlu modal yang tinggi untuk terjun di bisnis yang top up voucher tadi. Nah, kemudian yang aku ingin tanya pendapat Mas dan Mbak di sini, pendapat kalian tentang ini milenial Gen Z sekarang yang merasa males untuk nge-build sebuah bisnis karena mereka merasa tidak punya privilege yang mumpuni, sehingga mereka merasa tidak akan bisa nih punya bisnis yang besar gitu. Gimana ya pendapat kalian? Boleh, Mas Ocha? Saya. Kalau pendapat saya sih ini masalah berani nggak berani kan ya, tadi kayak terjun bebas. Masalah bisnis itu kalau menurut saya kemungkinan kecil sekali untuk langsung sukses gitu. Jadi seperti yang kita kemarin ada seminar ya sama Pak siapa kemarin? Pak Bapak. Ya itu kan kita kan banyak kita kan banyak tuh ngambil pengetahuan mulai dari gimana beliau dari awal terjun gimana, itu kan pasti ada sulitnya gitu. Sama kayak itu masalah mental sih, kalau katanya Gen Z sekarang kan takut masalah mentalnya nanti mental breakdown, breakdance itulah. Jadi nanti takutnya waduh gagal langsung kena mental, bunuh diri takutnya kan, takutnya gitu. Tapi itu masalah mental dia menurut saya. Jadi bisnis itu terkait mental. Berarti kalau mau membangun bisnis harus terlebih dahulu yang disiapkan pertama mental ya. Harus punya mental yang tinggi untuk mungkin kerugiannya. Ada chance untuk kerugiannya. Challenge yang akan dihadapi selanjutnya dan yang lain-lain. Kemudian Masnya nih alasan gimana pendapat tadi tentang milenial Gen Z yang merasa tidak mempunyai privilege untuk membangun bisnis? Saya setuju ya dengan Ocha, karena pada dasarnya semua orang bisa memulai bisnisnya masing-masing. Cuman yang menguatkan mereka itu hanya tergantung dari pemikiran dan mental mereka. Kalau kalian mungkin tidak punya sponsor atau privilege yang besar untuk memulai hal tersebut, kalian mungkin harus menyiapkan mental dan usaha yang lebih. Ada satu cara yang mungkin bisa kalian lakukan untuk yang tidak punya privilege atau support dari orang tua lah contohnya. Kalian bisa melakukan mengisi waktu luang kalian dengan mungkin terlebih dahulu ikut bekerja dengan orang lain secara part time atau full time seperti itu untuk mendapatkan pemasukan terlebih dahulu. Kemudian dari pemasukan itu kalian sisihkan, jangan semuanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kalian saja. Mungkin bisa kalian sisihkan sekitar 20% lah. Kalian sisihkan itu mungkin dalam jangka waktu 1 tahun kalian punya cukup modal yang bisa digunakan untuk memulai bisnis kalian sendiri.
Iya Mas Ken, kemudian Mbak Vivi ini gimana? Menurut saya sangat disayangkan sekali ya Gen Z ini takut ketika untuk entrepreneurship dulu. Karena di Gen Z ini sudah difasilitasi oleh media sosial yang begitu apa ya, advance gitu. Kalau menurut saya itu lebih baik kita berani dulu. Masalah yang kayak takut gagal, takut explore atau takut rugi itu angka lebih baiknya dipikirkan belakangan gitu. Karena kita nggak akan pernah siap ketika kita itu dihadapkan oleh sesuatu itu. Kemudian berarti kan bisnisnya di bidang affiliate nih. Tadi kan ya terdengar simple, tapi sebenarnya dengan simple itu sebenarnya kan pasti ada ya challenge-nya, kesusahan untuk bangun bisnis ini. Nah, apa challenge yang dihadapi dalam bisnis affiliate itu? Kalau challenge-nya mungkin saingannya banyak ya, karena kan milenial ini suka banget yang namanya konten atau dikit-dikit itu teracuni gitu. Jadi mungkin saingan, terus untuk meningkatkannya itu, ya itu tadi kita kayak apa ya? Lebih kreatif lagi, kayak membuat konten-kontennya entah itu dari segi feed-nya atau segi story-nya, kita harus lebih ekstra lagi buat kreatif. Kalau boleh tahu sehari bisa menghasilkan berapa konten dengan berapa link? 2 digit. Kontennya, kalau kontennya ya, karena kan saya mahasiswa ya, jadi emang fokusnya terpecah-pecah. Kalau kontennya sendiri mungkin dalam seminggu itu bisa 4 kali malam. Terus untuk komisinya ya sekitar lumayan lah ya. Kalau boleh tahu customer-nya biasanya datang fashion kan ya, sama tren ya fashion, cuma ini di bidang offline ini sebagai affiliate. Customer-nya biasanya datang dari pengusaha, followers IG. Kalau affiliate itu kan bergeraknya di media sosial ya. Kebetulan saya pakainya Instagram yang mana itu yang followers banyak ciwi-ciwinya gitu. Jadi itu kita itu konsumennya banyak dari yang kalangan perempuan gitu. Karena kita share-nya juga within fashion. Kemudian maksudnya nih bisnis offline lagi di bidang fashion, tadi ada baju, ada tas, ada daster juga, dan pastinya skincare ya. Nah, kita aku ke skincare kan sekarang lagi hype banget ya, lagi di anak-anak cewek sekarang itu tiap bulan harus stok skincare ya nggak? Nah, pasti income akhir-akhir ini naik dong dengan bisnis skincare yang ditekuni saat ini. Ada nggak kira-kira tambahan income dengan hype skincare yang sedang terjadi saat ini? Atau teman-teman biasanya ngomongnya dengan FOMO ya, fear of missing. Ya, untuk income sendiri alhamdulillah cukuplah untuk beli skin Mobile Legends. Berarti ini kesini ya, Iya. hasilnya ini Langganan dong. Saya bisa. oh, cukup ya, cukup untuk membeli. Demi kebutuhan sehari-hari juga. Kalau Mas Ocha nih customernya rata-rata berarti cowok atau cowok teman-temannya gitu ya. Kan beda ya, kayak cewek kan lebih suka ke fashion, kalau cowok ya ke Mobile Legends, ke game gitu. Mobile Legends. Jadi kalau saya target pasarnya mah ke cowok-cowok. Kalau challenge-nya sendiri apa ya, kadang banyak penipu juga gitu. Soalnya kan bergerak di online ya. Kemudian juga banyak yang nggak sabaran kan, kayak kan sistem web, sistem apa gitu kan lama prosesnya, nggak kayak jualan minyak goreng gitu. Oke nih, untuk sebelum kita ke sesi terakhir kan kita udah dapat nih beberapa ilmu lah ya, insight pengetahuan yang sudah didapatkan dari 3 narasumber hebat ini. So guys, if you're having any question bisa langsung chat untuk ditanyakan ke 3 bintang tamu kita yang mungkin bisa membantu Anda memecahkan masalah yang sedang ada di pikiran kalian semua. Boleh pertanyaannya kita chat langsung. Langsung 20 itu yang Oh iya 20 ini ada. Oke nih, buat Mbak Vivi nih tentang affiliate business. Ada pertanyaan yang masuk, bagaimana sih cara menarik followers buat klik link affiliate yang di sosmed Mbak Vivi ini, gimana? Untuk menarik link ya, Menarik followers untuk mau klik link yang disediakan. Sebenarnya kita harus up to date ya terkait kayak fashion sekarang gitu. Terus apa ya?
Ya itu tadi sebenarnya dengan menarik itu tadi kita bisa menyisipkan sedikit-sedikit mengenai diskon, apalagi kan sekarang di toko kuning itu lagi ada diskon ya, kalau saya bisa jadi 50% seperti itu. Iya, kalau nah jadi ya tadi cara menarik yang dilakukan Mbak Vivi ya, untuk bisa ngeklik keranjang kuning yang disediakan, biasanya Mbak Vivi dengan cara ngasih diskon nih. Kalau ada diskon gede-gedean nih, itu pasti followers naik kayak gitu ya. Kemudian pertanyaan lain ada? Boleh Richard langsung. Oke, tidak ada ya, cukup dengan pertanyaannya. Itu ada. Oh iya, ada lagi satu pertanyaan terakhir nih. Apakah pernah berkolaborasi dengan pebisnis lain dan rencana ke depannya? Mungkin Mas Rian ya, bisnis offline-nya ada nggak pernah gitu kolaborasi dengan pebisnis lain? Untuk saya pribadi sejauh ini saya melakukannya secara independen. Masih sendiri ya, jadi sejauh ini belum ada teman bisnis yang berkolaborasi. Cuma untuk ke depannya kira-kira ada nggak ketertarikan untuk bisa berkolaborasi dengan pebisnis yang lain? Ya, untuk kedepannya saya pastinya tertarik ya untuk kolaborasi itu. Mungkin juga untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan melakukan kolaborasi tersebut. Berarti adalah keinginan ya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi terakhir nih buat ketiga bintang tamu ini, bisa nih dikasih tips buat teman-teman di rumah yang mungkin mau membangun bisnis, bagaimana tips-tipsnya yang bisa diberikan? Dimulai dari Mbak Niki. Oke, jadi untuk membangun apa? Membangun bisnis buat pemula-pemula yang ingin membangun bisnis, gimana tipsnya? Yang pertama kita harus berani. Terus kedua kita harus niat. Ketika kita udah niat, kita itu pasti bakal termotivasi. Contohnya kalau saya sendiri ya, itu motivasinya itu ketika melihat rekening, kok rekeningnya ini aja. Jadi termotivasi buat nambah income ya. Betul sekali. Kemudian Mas Alka, gimana nih tipsnya buat anak-anak pemula yang ingin mau membangun bisnis? Kalau saya sih perlu ada modal kan guys ya. Itu yang seperti yang disampaikan Mas Rian tadi, itu kita harus kerja keras dulu. Kerja keras dulu. Ada kan banyak tuh dari kita, mungkin dari teman-teman kita yang kerja dari pagi sampai malam gitu, sampai nggak pulang-pulang berhari-hari. Ada ya? Ada yang nggak pulang berhari-hari, saat libur malah ke kafenya gitu. Oh iya, ada juga ya kayak gitu. Ada. Benar. Kemudian kan itu nyari modal. Jadi kalau masalah bisnis kan itu seperti yang disampaikan tadi, kita nyari modal dulu, dikumpulkan, habis itu kita bisa berani untuk buka bisnis sendiri. Jadi kalau katanya guru saya dulu, lebih baik jadi kepala teri daripada ekor paus. Oh, lebih baik menjadi kepala teri daripada ekor paus nih. Ada kata-kata dari gurunya Mas Ocha ya. Iya. Itu artinya apa? Lebih baik jadi kepala Yang kecil, sampai kecil daripada menjadi bawahan dia. Oke, mantap. Mas Rian, terakhir gimana nih tipsnya? Menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Mbak Vivi dan Mas Ocha, tips dari saya sendiri yaitu ketika kalian memulai sebuah usaha, lalu dari usaha tersebut kalian mendapatkan income tersebut jangan seluruhnya kalian sisihkan untuk kalian sendiri. Keuntungan dari sebuah penjualan produk lah misalnya, itu yang kalian ambil itu hanya 20% saja. 20% dari keuntungan itu kalian ambil untuk diri kalian sendiri, 80%-nya kalian masukkan ke dalam uang modal lagi. Kalian putarkan untuk menambah kuantitas produk yang kalian jual. Seperti itu. Betul, orang tua juga. Oh iya. Berarti nih uang yang kalian dapatkan jangan sepenuhnya buat foya-foya gitu ya, kalau bahasa kasarnya, tapi harus ada tabungan untuk bisa bangun bisnis. Oke, thank you, waktunya sudah habis. Thank you teman-teman semua buat sharing ilmunya, sharing pengetahuannya kali ini. Terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan semuanya. Oke guys, thank you guys for watching this podcast channel. See you in the next episode and bye.